wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallim, amma ba'd. Puji syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini. Saya merasa luar biasa berbangga hati. Gerakan pemuda yang didukung oleh para sepuhnya di Ciherang ini tidak biasanya Pak Kiai ada yang nonton atau ada yang menghadiri pengajian pada berdiri. Biasanya nonton yang lain. Alhamdulillah kehadiran Bapak Dr. Kiai Haji Jujun Junaidi MAG kelihatannya menjadi semangat tersendiri untuk warga Ciherang. Sholawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada junjungan kita semua, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kepada umatnya termasuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para sepuh, para habaib yang sangat kami muliakan, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Jujun Junaidi MAG dari Garut selaku penceramah pada malam hari ini yang akan menjelaskan panjang lebar tentang Maulid Nabi. Juga saya hargai dengan luar biasa para pemuda yang tidak bisa saya hitung jumlahnya. Semuanya pakai kalung panitia. Ini baru Pak Kiai. Ini bukti bahwa gerakan pemuda tidak bisa dibendung oleh siapapun. Kata Pak Karno, berikan saya pemuda 10 saja akan saya goyang dunia, bukan goyang dangdut. Dan saya percaya kalau pemudanya sudah maju, sudah mau berkiprah dalam kepentingan keagamaan, yakin 100% masa depan Islam akan jaya. Yakin Bu ya? Kalau orang tua tinggal mendoakan. Sebab orang tua sebentar lagi masuk arsip. Tapi kalau pemudanya bangun, bangkit untuk memperjuangkan daerahnya masing-masing, insya Allah yakin 100% agama Islam akan berkembang, bersinar, berjaya di masa yang akan datang. Saya ingin memberikan sebuah motivasi saja untuk saya dan untuk pemuda khususnya, dan orang tua tolong doakan pemuda-pemuda ini. Saya paling sedih kalau ada pemuda yang pesimis, kalau ada pemuda yang berpikir skeptis. Kata yang penyanyi itu sakitnya tuh di sini. Kalau ada pemuda yang pesimis tuh sakitnya tuh di sini. Saya berharap pemuda punya impian yang jauh, yang tinggi. Ada para bijak mengatakan orang hidup itu harus punya tiga hal yang harus dimiliki, khususnya pemuda yang masih jangkauannya masih cukup panjang. 3 itu apa? Yang pertama, harus punya mimpi setinggi langit, kata Pak Karno. Kalaupun sudah kita bermimpi setinggi langit, kata orang Betawi, kalau masih jatuh juga masih jatuh di atas pohon toge. Kata orang Betawi. Artinya apa? Kita harus punya semangat yang kuat, yang tinggi. Tetapi tidak cukup mimpi Pak. Tidak cukup mimpi. Harus ada 3 itu. Yang pertama dalam bahasa Arab disebut dengan khoyal. Ini kata Pak Kiai. Tolong dikoreksi Pak Kiai kalau nanti saya salah.
Orang hidup itu harus punya khoyal, impian. Dan impian tentu yang baik, yang bagus, yang sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup hanya mimpi. Kalau mimpi saja kapan mau bangunnya? Tapi harus ada suar, ada konsep yang jelas yang akan kita lakukan untuk program-programnya. Ada program yang jelas. Apa yang mau kita kembangkan di Ciherang ini oleh pemuda? Impikan setinggi langit. Konsepnya dibuat sedemikian rupa. Setelah ada suar, baru kita ada amal, ada program, ada pelaksanaan, ada realisasinya, supaya impian itu bisa terlaksana. Ada sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf Pak Kiai, sebentar lagi. Ini untuk motivasi kita semua. Saya betul-betul baru sadar yang dari dulu saya hafal ayat ini, tetapi maknanya tidak pernah nempel di hati saya. Ada sebuah ayat yang ini saya bacakan di kesempatan ini, mudah-mudahan kita dengarkan menjadi motivasi kita semua. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita menarik di ayat ini. Dan orang-orang yang serius sungguh-sungguh punya komitmen untuk berjuang di jalan Allah, lanahdiyannahum. Kata Pak Kiai tadi, saya dibisikin. Lanahdiyannahum. Satu kalimat, satu kata ini ada dua taukid. Yang pertama lam, taukid. Yang kedua nun, juga taukid. Kalau Allah sudah berjanji, yakin kata Allah, dalam satu kalimat dua taukid, masa kita yang jadi hambanya tidak percaya? Lanahdiyannahum, pasti kata Allah, akan kami tunjukkan subulana. Kata Pak Dokter, subul itu jamak Pak Dokternya. Mufradnya namanya sabil. Maknanya apa? Kata orang Ciherang namanya jalan. Kata Pak Dokter namanya solusi. Lanahdiyannahum subulana. Akan kami berikan, kami tunjukkan solusi yang sangat banyak. Kalau kita percaya dengan ayat ini. Ini satu ayat Pak. Dan ayat ini sudah sangat lama, tapi kita lupa dengan makna ayat itu. Kita hafal-hafalannya saja. Kalau yang hafal, orang Ciherang banyak yang gak hafal, kayak saya. Jadi tolong, ayo bareng-bareng khususnya pemuda, bermimpi setinggi langit, berkomitmen untuk memperjuangkan nilai-nilai agama Allah, serius, berbaiat, yakin 100% akan sukses. Karena Allah sudah berjanji dengan taukid dua kali dalam satu kata. Ini ayo kita perhatikan bersama makna-makna ayat Al-Quran. Selain itu banyak sekali, tapi saya ingin mendengarkan Pak Kiai yang lebih hebat, nanti banyak uraiannya. Termasuk saya, mohon maaf, ini misi. Ini misi kami dari yayasan, dari pesantren. Kami juga sedang bermimpi Pak, ibu-ibu. Kami sedang bermimpi, wahai anak-anakku semua, para pemuda. Kami juga sedang bermimpi. Baru sekitar setengah tahun yang lalu, kami lagi punya program untuk perluasan kawasan pesantren kami di Munjul. Karena pesantren kami sudah sangat padat, walaupun jumlahnya santrinya baru 600 Pak Kiai. Kenapa? Karena kobongnya itu masih sedikit. Sudah sangat padat. Kelas-kelas yang untuk belajar saja, satu kelas ukuran 7x7 diisi 55 siswa. Jadi sudah sangat tidak kondusif. Kami sedang mengadakan gerakan, sedang bermimpi untuk membebaskan untuk tahap pertama 8 hektar tanah di sebelah pesantren untuk perluasan kawasan pesantren. Kenapa kami seperti itu? Karena kami yakin majunya Islam cuma satu syaratnya, yaitu pendidikan. Seperti Pak Doktor kita ini. Ini ayatnya juga ada.
majunya Islam, majunya satu bangsa, satu masyarakat, dimanapun adanya, kata Allah syaratnya cuma dua. Yang pertama beriman, yang kedua berilmu. Dimanapun adanya, dan ini janji Allah yang pasti, dan sudah banyak buktinya di mana saja. Kalau masyarakat itu pendidikannya lebih tinggi, maka di lingkungan masyarakat pasti menjadi kelas yang paling tinggi juga. Itu otomatis, Pak. Dan ini buktinya di mana-mana. Cuman kita menutup mata dari ayat ini. Ayat ini sudah berulang-ulang dibaca oleh semua penceramah, oleh semua kiai, oleh semua ustadz. Tetapi makna itu kelihatannya kabur begitu saja. Padahal Allah sudah berjanji akan diangkat derajat seseorang siapapun maupun kelompok siapapun kalau dia punya ilmu, punya iman dan ilmu. Itu pasti 100%, tidak bisa ditawar. Asal kita melalui itu, proses itu. Oleh karena itu kami sedang konsentrasi di dunia pendidikan. Kami yakin melalui pendidikan agama Islam ke depan pasti maju. Kenapa? Sampai hari ini yang pernah saya baca kata Pak Nurholis Majid, waktu saya ikut dengan beliau, kata beliau apa? Umat Islam di dunia ini andil untuk mengembangkan budaya dan segalanya di dunia ini, andilnya cuma 0,5% umat Islam. Kenapa? Rata-rata masih terbelakang di dunia pendidikannya. Makanya dulu waktu Kang Said diangkat menjadi ketua PBNU, beliau berjanji akan menciptakan 5.000 doktor dalam waktu masa jabatannya beliau. Di kita sudah ada doktor belum kira-kira di Ciherang? Ada profesor belum kira-kira di Ciherang? Kalau tidak bisa bersaing dengan kalangan yang lain, wajar. Kenapa? Pendidikannya masih di bawah rata-rata. Jadi sekali lagi kami ingin bermimpi, ayo bersama-sama bermimpi, dan yakin 100% mimpi ini akan berhasil dan sudah dikasih door prize oleh Allah berulang-ulang. Kami, mohon maaf ini kami sebagai tahadus binikmah. Terakhir ingin saya sampaikan sebagai tahadus binikmah kami, pesantren kami, pesantren kecil, kemudian baru mendirikan SMK setahun lebih yang lalu. Kemudian kami dipanggil oleh Kadisdik Provinsi Jawa Barat, dikumpulkan 64 SMK swasta se-Jawa Barat di Lembang, Bandung. Dari 64 SMK itu, seluruhnya 63 SMK di Jawa Barat mendapatkan 2 lokal RKB dari provinsi, dari gubernur. Alhamdulillah muncul kami yang baru berdiri, yang siswanya baru 2 kelas, jumlahnya 34, 2 kelas Pak Kiai. Itu dapatnya berapa? 10 lokal. Dan sekarang lagi dimulai bangunannya. Inilah keajaiban yang diberikan Allah asal kita komitmen ingin betul-betul serius membangun generasi yang berakhlak Islami. Door prize itu terus akan berkembang. Doornya terus. Dan ini tidak pernah diduga oleh kami. Karena itu akhirnya diprotes oleh banyak anggota DPR di provinsi. Muncul harus dikurangi, jangan 10 lokal. Kenapa yang lainnya cuma 2 lokal? Semuanya 2 lokal, muncul 10 lokal. Apa alasannya? Enggak punya alasan. Mungkin Kadisdiknya lagi agak sedikit majdub, sehingga muncul kasih 10 lokal. Sebab itu tidak ada logikanya muncul dapat 10 lokal, sementara sekolah-sekolah yang lain yang jumlah siswanya sudah banyak, yang SMK-nya sudah ada izin operasionalnya, itu dapatnya cuma 2 lokal. Kami izin operasional saja tidak punya, tapi dapatnya 10 lokal. Inilah subul dari Allah. Oleh karena itu, ayo bareng-bareng dukung pendidikan dimanapun. Dan saya bangga Ciherang sebagai blok di salah satu muncul ini, sebagai penyanggah pesantren kami,
berkembang begitu pesat, pemuda-pemudanya begitu semangat, orang tuanya begitu luar biasa mendorong pemuda dan menjadi donatur-donatur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima sebagai amal soleh dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu saja. Saya sudah tidak sabar ingin mendengarkan Pak Kiai tausiahnya untuk memotivasi kita semua, supaya kita semua ayo benar-benar membangun Islam ini yang serius. Karena kalau kita sudah komitmen, nanti saya nggak tahu Pak Kiai, ada sebuah ayat yang Bai'atur Ridwan itu dilaksanakan di pinggiran kota Mekah, kemudian Fathu Makkah terjadi berapa hari setelah Bai'atur Ridwan. Itu cepat sekali, karena sudah ada komitmen antara sahabat dengan Rasul. Kalau kita komitmen untuk memperjuangkan agama Islam dengan tokoh-tokoh kita, berkomitmen dengan Allah, dengan Rasulnya, itu nggak lama kebangkitan Islam ini akan terwujud. Oleh karena itu, ayo bareng-bareng berdoa kita semua supaya kita semua betul-betul bisa komitmen untuk memperjuangkan kepentingan Islam. Itu Pak. Jadi itu saja, barangkali mohon maaf. Sekaligus promosi, kami sedang mengadakan kegiatan wakaf. Alhamdulillah baru dapat 12.000 meter lebih, baru setengah tahun yang lalu 12.000 meter lebih, jadi sudah 1 hektar lebih. Barangkali ada yang bareng-bareng, ayo kita perjuangkan, karena ini adalah kepentingan agama, maka insya Allah akan menjadi amal soleh kita semua. Di Ciherang alhamdulillah sudah semakin banyak yang sudah mendaftarkan untuk wakaf. Ya, mudah-mudahan menjadi kapling kita di akhirat kelak. Itu saja, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutannya yang begitu memotivasi untuk para pemuda, Mbak Nabila. Ya, motivasi, dan beliau mengatakan bahwa Pak Soekarno juga berikanlah aku 10 pemuda, Mbak Nabila. 10, enggak 10 aja, enggak banyak-banyak. Berikan aku 10 pemuda, akan kugoyangkan dunia ini, kata gitu ya. Bukan goyang dangdut, tapi goyang mujair. Sama aja ya. Tapi goyang dunia ya. Baik, sebelum mau mengijak acara, mungkin pembagian snack terlebih dahulu. Iya, itu sedang dibagiin snack kan? Udah dapat semua belum? Udah dapat. Ya, ibu-ibu. MC dapat nggak MC? MC katanya. Mbak Nabila. Ya. Ibu-ibu hadirin hadirat yang diberikan snack ini. Ya. Kenapa? Supaya tidak ngantuk. Betul. Mendengarkannya. Jadi biar mendengarkan tausiah supaya tidak ngantuk Bu. Tapi jangan pulang juga mentang-mentang udah dapat snack pulang. Iya, nanti yang ditunggu cuma snack doang. Pengalaman Mbak Nabila. Pengalaman anak SD. Kalau lagi acara Mauludan nih, kumpul semua acara. Ya? Pas udah pembagian snack, pulang semua, acara belum selesai. Iya, jangan seperti itu ya. Jadi kalau ibu-ibu yang di sini udah dapat snack pulang, berarti anak-anak. Atau masa kecil. Masa kurang kecil. Bahagia loh. Ya, belum pada ngantuk kan? Coba. Shallu ala Nabi Muhammad. Oke, masih ada suaranya Bang. Coba sekarang di sini. Sebelah sini kita coba. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah ya. Semakin malam semakin hangat rupanya. Ya. Sembari dibagiin snack, mungkin gimana? Untuk mempersingkat waktu karena ini sudah malam sekali, sudah jam 10. Mungkin para hadirin juga sudah tidak sabar ingin mendengarkan tausiah dari Bapak Dr. Kiai Haji Jujun Junaidi MAG dari Garut. Mungkin sudah nggak sabar ya iya, mendengarkan tausiah. Saya juga sama nggak sabar. Saya juga pengen sama. Turun.